Lu pada serius? Mau rampok di rumah? Ya iyalah, emang mau tidur apa? Kadang-kadang lu ya. Terus gimana nih? Gimana strateginya? Kita masuknya gimana? Lu tungguin di mobil, gua sama Ambon masuk ke dalam. Begitu kalau ada orang datang, lu telepon gue. Ya, lu masuk mobil. Woi, mau maling lu ya? Maling, kejar! Jangan lari sini lu! Berhenti lu! Berhenti, maling! Maling, jangan lari! Insya Allah, insya. Hei, siapa lu? Mau maling lu? Siapa lu? Stop. Ini gua, Jack. Elah, lu Jack. Ngapain lu sini? Emang kagak boleh apa gua main ke rumah temen? Ya, boleh aja sih. Tapi kan lu nggak pernah main ke rumah gua. Nah, apa lu? Gue semalam beraksi sama anak-anak. Kita ngerampok rumah yang Sabar. Gue nggak jelas kejadiannya gimana. Karena gue jaga di luar. Yang pastinya tadi malam gue denger ada suara alarm. Terus security ngejar-ngejar gue. Nah, terus anak-anak gimana? Nggak tahu deh anak-anak gimana. So, gue di rumah lu dulu ya. Sampai keadaan aman. Elah, lu. Rob. Robi. Aduh, lu kok kayak gini sih? Lu tega sama gue, Sob? Hah? Lu tega gue ditangkap polisi terus gue di penjara? Hah? Gue digebukin orang. Rob, lu nggak inget apa? Kita dulu kecil aja udah maling bareng. Oh, jadi gini. Robi yang gue kenal sekarang beda sama yang dulu. Lu sekarang udah mulai pilih-pilih teman. Mentang-mentang sekarang lu udah alim, ya? Lu nggak mau lagi berteman sama gue karena gue masih maling. Begitu? Oh, ya udah deh. Terserah lu aja. Bawa tuh sok suci lu. Ya udah. Lu gue izinin tinggal di sini. Tapi lu jangan libatin gue. Setelah keadaan aman, lu cabut dari sini. Tenang, Sob. Gua nggak bakal bikin aneh-aneh. Gue janji sama lo. Itu baru namanya setia kawan. Lagian gue juga emang pengen pergi kok dari sini. Cuman ya, sebelum gue pergi, gue harus ngumpulin duit dulu dong. Kalau lu minta uang ke gue nggak punya. Tapi kalau lu mau, lu bisa kerja di bengkel gue. Hah? Kerja? Jack, ambilin gua kunci 8, Jack. Ya elah, Jack. Maksud gua kunci nomor 8, bukan kuncinya yang 8. Bilang kali nomor 8. Ya, elah, Jack. Ini juga. Itu aja. Jangan, Jack. Nah. Itu dong. Apa-apaan nih? Gua kerja seharian, capek ini cuma dapat ceban lebih. Ya, seenggak-enggaknya lu nyari uang dari hasil kerja keras lu sendiri, Jack. Apa yang dinikmatin kalau kayak gini? Makan sekali di warteg kayak juga kagak cukup, belum lagi minumnya. Ya, emang nggak seberapa sih. Tapi halal. Dan kalau dibandingin, nyari uang dari hasil kerja keras sendiri sama hasil maling itu beda banget, Jack.
Emang lu pikir jadi maling itu kagak kerja keras? Kagak capek? Kagak pakai otot? Hah? Peres otak juga, Sob. Belum lagi kalau dikejar-kejar orang ketangkap, gimana? Digebukin. Beratan mana coba sama kerja ginian? Hasilnya kagak ada, udah kayak tempat parkir nih gua di sini debuan. Ah, itu aja lu ngeluh, lu bilang maling kerjanya lebih berat. Gimana sih, Jack? Nah, Itu rumah siapa ya? rumahnya Pak Junet. Dia punya toko pakaian muslim daerah sini. Itu berkah rumah dia. Jangan bilang lu mau maling di rumahnya dia. Lu jangan cari masalah deh, Jack, daerah sini. Udah, tenang aja, Rob. Gua gak bakal bikin lo malu, ya? Ini dia harta karun gua. Kotak ini pasti isinya barang berharga. Apaan nih? Oncom. Pantesan aja berat. Gua kira sekantong emas. Ternyata isinya beginian. Kalau cuma kitab mah harganya nggak jelas. Mau dikembaliin juga nggak bisa. Terlalu beresiko. Kenapa sih lu berisik banget lu di kamar? Nggak apa-apain, bro. Yakin lu? Yakin. Gua tadi cuma mimpi, bro. Gua ketemu kuntilanak, serem banget. Serius. Jangan macem-macem lu di rumah gua. Kagak macam-macam. Kenapa ya sama gua? Hampir aja gua ngebakar nih rumah. Pakai kejatuhan cicak lagi. Kenapa ya gua? Apa gara-gara gua hampir ngebakar itu? Bisa sial nih gua. Aduh, mana ini kotak kitab saya ini? Aduh, Masya Allah. Bu, Rahman, Iken. Aduh, Iken, sini. Iya Pak, kenapa? Gimana ini, Bu? Tahu nggak di mana ini kotak yang biasanya simpen kitab-kitab Bapak yang ada di sini? Ya Allah, yang di sini. Nggak ada. Nah, Terus, petinya kemana? Itu isinya kitab-kitab kan? ya itu. Makanya sekarang nggak ada. Di mana? Aduh. Ya Allah Pak, berarti rumah kita kemasukan maling. Berarti malingnya mengira barang-barang dalam peti itu berharga, makanya diambil. Rama, kita periksa yuk barang-barang berharga lainnya yuk. Masih ada. Aku udah cek barang-barangnya aku, tapi nggak ada yang hilang, Bu. Iya, Ibu juga nggak ada yang hilang. Tapi kita tetap harus periksa, kita lapor ke polisi. Karena ini kriminal. Benar-benar. Kalau besok malingnya datang lagi terus nyari barang-barang berharga lainnya gimana? Duh, udahlah Bu, nggak usah. Perketat aja penjagaan rumah. Itu gembok-gembok di pintu ditambahin aja, Bu. Lagian kan siapa tahu aja itu kitab-kitabnya berguna buat malingnya. Kali aja malingnya jadi tobat gara-gara baca itu kitab. Kamu ini santai banget sih, kan? Tahu nih anak, udah tahu rumah kita kemalingan. Orang masuk itu tanpa izin, apa namanya kalau bukan maling, ha? Pak, kita tetap harus lapor polisi. Ya, setuju. Ini kriminal. Ya Bu, lapor polisi aja bener.
Kayaknya ntar malam mesti gue balikin nih kitab. Duh, kebelet lagi. Waduh, ngapain tuh bocah-bocah pada lihat-lihat kitab itu? Jangan-jangan mereka tahu lagi kalau itu kitab pada ngilang. Subhanallah. Kenapa? Suka ya sama kitabnya? Ini kitab-kitab punya Bapak? Iya, ini punya saya. Kok ditaruh di luar, Pak? Kebetulan tadi malam waktu saya lagi baca-baca, itu ketumpahan teh manis. Oh gitu. Emangnya Bapak dapat kitab-kitab ini dari mana, Pak? Kayaknya ini kitab langsung dari Arab ya? Oh iya bener, ini kitab emang dari Arab. Bener banget. Saya dapat kitab ini waktu saya kuliah di Arab. Bapak pernah kuliah di Arab? Iya. Di Universitas Al-Azhar. Bener. Kok kamu tahu? Saya dari Al-Azhar, dari Arab. Wah, ada Ustadz baru nih. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wah, lagi pada rame, lagi pada ngapain nih? Bang Robi. Hah? Bang Robi kok nggak ngomong-ngomong sih, Bang? Kalau misalnya Abang punya kenalan seorang ustadz. Hah? Ustadz? Adik-adik, kalian udah rapi-rapi nih. Pada mau kemana sih? Kalau kita sih, Pak Ustadz, pasti mau ke masjid, gitu. Oh iya, Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz nggak ngajar di masjid kita aja, Pak? Kebetulan hari Rabu dan Jumat ada pengajian. Hari Rabu untuk ibu-ibu, dan hari Jumat untuk bapak-bapak. Ya kan? Rabu sama Jumat ya? Maksudnya kitab yang mana? Oh, kitab kuning. Iya. Wah, maaf nih. Kitabnya lagi dipinjam sama pesantren lain, Pak. Iya, benar Pak Ustadz. Nanti. Pokoknya begitu kitabnya kembali, pasti saya kasih pinjam sama Pak Ustadz. Iya, Pak. Iya. Benar, Pak. Ya udah ya. Sama-sama. Jadi lu ngambil buku-buku ini di rumah Pak Junet? Ya bukan ngambil juga namanya, Sob. Ini namanya collateral damage, ya. Lu tahu sendiri kan, kalau gua ngambil itu, yang gua ambil tuh uang, perhiasan, bukan kitab-kitab kayak gini. Tapi tetap aja lu maling namanya. Terus gua mesti gimana dong? Mesti gua balikin nih kitab-kitab. Gua kok udah bilang sama lu jangan bikin kegaduhan nih di sini. Ntar kalau orang tahu, nama gua juga yang jelek. Gua udah susah payah ngebangun image gua baik-baik di depan semua orang di sini. Kalau nanti semua orang udah nggak percaya lagi sama gua gimana? Iya, sorry. Lu kan tahu sendiri gua lagi butuh duit. Ya kalau lu butuh duit ya lu kerja. Lu udah tahu jadi maling tuh risikonya gede. Masih aja maling. Bingung gua kapan tobatnya lu. Terus gua mesti kerja apa? Coba kalau lu Ustadz beneran, lu bisa ambil tuh tawaran si Ridwan tadi. Maksud lu ngisi pengajian di masjid? Iya. Sekali lu ngasih pengajian di masjid sama ibu-ibu, lu bisa dapetin 500.000. 500.000? Yang bener lu? Iya. Jangan bilang lu mau jadi Ustadz beneran. Emang kenapa kalau gua jadi ustad? Jack. Lu tuh maling. Belum sadar lagi. Masa jadi Ustadz sih? Lu banyak-banyak ngaca deh. Udah deh, lu kumpulin nih. Ntar gimana-gimananya deh. Jack. Lu beneran nggak mau ikut gua ke bengkel? Agak bro, gua lagi gak enak badan. Gak apa-apa ya? Ya udah terserah lu.
Lo berangkat ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana Pak Ustadz? Saya mau ke masjid dulu. Oh iya. Ayo, Silakan Pak Ustadz. mari. Kayaknya udah pantas nih gue jadi ustad. Keren banget nih motor. Kira-kira siapa yang punya ya? Kayaknya nggak ada yang punya. Lumayan juga nih motor kalau gua ambil terus gua jual. Woi! Mau maling motor gue lo ya? Enggak, saya cuma lihat-lihat aja kok motor kamu bagus. Halah, nggak usah bohong deh. Ngaku aja ya kan. Sini, gue laporin ke polisi ya lo. Jangan harap lo bisa kabur ya dari gue. Sorry ya mbak, kita ini bukan mukrim. Dan kita dilarang bersentuhan. Saya cuma suka motor gede. Apa salah jika seorang ustadz suka motor gede? Kan keren. Kalau seorang ustadz bisa mengendari motor gede. Jujur, dari dulu saya bercita-cita untuk memiliki ini. Tapi sayang belum punya kesempatan. Jadi begitu melihat motor kamu, saya langsung kagum dan mengamatinya dengan dekat. Saya minta maaf kalau hal yang saya lakukan membuat Mbak curiga. Kalau Mbak masih nggak percaya, saya tinggal dekat sini kok. Kalau mau nuntut, ya silakan aja. Ya udah, kali ini gue percaya sama lo. Tapi awas kalau sampai lo ketahuan bohong ya. Gue nggak segan-segan ngelaporin lo ke polisi. Terima kasih sudah berpikiran positif. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampir aja. Segawat kalau tuh perempuan benar-benar lapor ke polisi. Kalau dia cari tahu tentang gue gimana ya? Kayaknya gue mesti jadi ustadz beneran nih. Supaya mereka semua percaya kalau gue ustadz. Assalamualaikum. Jack. Ya apa lu? Jack. Udah pulang loh. Ngagetin gue aja. Wah, tumben lu baca buku Islami. Apa? Emang kagak boleh gue baca buku ginian? Ya, boleh aja sih. Nggak ada yang larang. Justru bagus kali kalau lu baca buku gituan. Cuman, lu habis dapat wangsit dari mana? Hah? Wah, jangan-jangan lu mau terima kerjaan dari si Ridwan jadi ustadz ya? Jadi ustadz itu nggak gampang. Lu bisa menyesatkan orang kalau ilmu lu masih cetek. Lu jangan salah sangka deh. Lu lihat nih tampang gua. Mana ada cocok-cocoknya jadi ustadz. Emang salah ya? Kalau gua mau baca buku beginian. Biar gua pinter. Biar gua tahu mana yang bener, mana yang salah. Beneran lu? Enggak boleh ya? Kalau gua mencoba untuk berbuat baik. Temen mau bener bukannya didukung. Malah dituduh yang enggak. Syukur lah kalau lu bener-bener mau tobat. Seneng gua. Ya udah gua mandi dulu ya. Badan gua udah asem banget. Ya. Yuk. Lanjutin tuh baca semua. Iya.
mulai detik ini juga, gua harus jadi ustaz. Apapun yang terjadi, gua harus bisa jadi ustaz. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya tadi buru-buru jadi nggak ngelihat. Kamu nggak apa-apa? Saya permisi dulu ya. Saya mau wudhu. Yaudah kalau gitu saya mau Saya juga mau ke dalam. permisi. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Ustadz Jack. Ustadz Jack, mungkin lebih lucu kalau dipanggil Ujek kali ya. Ustadz Jack. Kayaknya keren juga tuh. Karena ini hari pertama saya mengisi pengajian di sini, ibu-ibu tentunya udah pada tahu hal-hal yang dibenci oleh Allah, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ada yang bisa kamu contoh? Apa perbuatan? Ya, berbohong. Karena ku tahu hanya kau Tuhanku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa berdoa ya, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu. Jangan panggil saya ibu. Saya belum menikah kok. Oh, kok ikut pengajian di sini? Ya emangnya yang boleh ikut pengajian di sini harus ibu-ibu semua. Enggak juga kan? Oh iya, benar. Nggak ada larangan sih. Mau ini apa namanya? Mau belum nikah ataupun sudah menikah. Kenalin, nama saya Rahma. Oh iya, Rahma. Kalau boleh saya tahu, udah berapa lama jadi Ustadz? 1 tahun. Iya, maklumlah saya kan Ustadz baru, jadi untuk mengisi ceramah materi saya masih kurang. Saya ngerti kok, tapi ceramah Ustadz tadi cukup menghibur kok. Ya, seenggaknya kita dapat inti dari ceramah yang Ustadz berikan. Terima kasih. Alhamdulillah maksud saya. Kalau Ustadz nggak keberatan, mau nggak saya ajak makan malam di rumah saya? Saya pengen memperkenalkan Ujek ke bapak saya. Ya, pasti beliau toko baju muslim di rumah. Oh, Nah, ini dia udah sampai. Ini rumah saya, Ustadz. ini rumah kamu? Iya. Yuk. Kenapa? Ustadz pernah ke sini? Enggak kok. Enggak pernah. Enggak mungkin dong saya pernah kesini. Rahma, gini, saya lupa. Ada urusan makan malam. Udah lama banget janjiannya. Bapak, Ibu, kenalin. Ini Ustadz Jack, dia Ustadz baru di masjid kita. Oh, ini Ustadz baru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ustadz. Yuk kita masuk dulu, Ustadz. Ayo, Pak. Ayo, Ustadz, yuk. Gak usah malu-malu yuk. Silakan. Ayo, Pak Ustadz. Aduh, Ya, silakan Pak. belum siap-siap, Pak. Ya, aduh. Maaf ya rumahnya begini berantakan. Pak Ustadz kenapa? Kayaknya nggak nyaman di rumah saya nih. Iya, kenapa Pak Ustadz?
Enggak, Pak. Rumahnya bagus. Oh, alhamdulillah. Pak Ustadz, ngomong-ngomong, Pak Ustadz ini umurnya berapa ya? Iya. Mungkin saya kelihatan ini ya, awet muda ya. Iya. Oh, ya sudah, ya. Tapi boleh tahu nggak bagaimana ya ini ceritanya Pak Ustadz sampai bisa jadi Ustadz kayak sekarang nih? Sebenarnya itu sih saya sebenarnya nggak mau sombong, Pak. Saya itu jadi ustadz karena waktu itu tidak ada yang memimpin. Jadi saya memberanikan diri untuk memimpin. Akhirnya karena saya memberanikan diri, mereka percaya gitu. Mereka percaya saya untuk memimpin, untuk jadi ustadz. Ya, dengan kepercayaan itu, kepercayaannya saya jaga, itu rasanya bagi saya seperti amanah. Oh, hebat ya Pak ya. Bagus, iya. Ini sebenarnya saya itu kepengen kasih lihat ini koleksi kitab-kitab saya sama Pak Ustadz, ya. Tapi sayang ya Bu ya. Wah, berapa hari yang lalu itu dicuri orang, Pak Ustadz, kitab-kitab saya. Enggak apa-apa. Kenapa? Rama. Iya. Sebentar ya, sebentar. Mas, cepetan. Aduh. Ya Allah, Pak Ustadz kasihan sekali. Sini. Mari. Panas. Aduh. Itu dia tuh pulang nih anak. Nih Ken, dari mana aja sih kamu? Ya lah Bu, masih ditanya aja. Ya biasalah. Kamu inget gak ini hari apa? Astagfirullahaladzim, hari Rabu ya Bu? Aduh maaf Bu, nih kan lupa ada pengajian. Berapa kali sih kamu bolos pengajian, ha? Kamu ini lupa beneran apa pura-pura lupa sih? Wah, udahlah Bu. Nggak usah dimarahin kayak gitu kali. Nih kan, bapaknya nih. Tuh kan Bu, Bapak aja nggak apa-apa. Mau maling motor gue lo ya? Enggak. Lo? Kamu? Loh, kalian udah saling kenal? Enggak sih, cuman pernah ketemu aja sih. Ngapain lo di sini? Ken, kamu itu harus sopan. Ini Ustadz loh, Ustadz baru di pengajian. Bukan, soalnya dia ini pernah mau ngebawa... Pernah waktu itu saya pernah mengagumi motor anak Bapak. Iya. Kebetulan saya habis pulang dari masjid, saya lihat motor ini keren sekali loh. Bagus banget motornya. Oh, Pak Ustadz juga suka ya sama motor gede? Ya, kebetulan saya juga penggemar motor gede, Pak. Waduh, Pak Ustadz nih masih muda, tapi juga gaul gitu ya. Ya, kebetulan dulu waktu saya pernah magang di bengkel, itu kan banyak dipajang tuh poster-poster motor. Jadi dia beneran Ustadz? Sama motor gede, Pak. Masa sih? Bagus banget. Tampang maling kayak gitu kok bisa jadi Ustadz ya? Keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Kenapa, Bang? ojeknya ada bang. Ojek? Ustadz Jack. Ini saya mau ngasih fee karena dia tadi udah ngisi ceramah di pengajian ibu-ibu hari ini bang. Ini fee-nya. Ustadz? Iya. Ceramah? Ustadz Ujek. Si Jack ceramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia orangnya bang. Ridwan, Iya Pak Ustadz. ada apa ini? Ini Pak Ustadz, saya mau mengantar fee karena Ustadz tadi sudah mengisi acara pengajian ibu-ibu hari ini. Ini fee buat saya. Iya Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya Ridwan. Sama-sama Pak Ustadz. Ya sudah kalau begitu, saya pamit dulu Pak Ustadz. Bang, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu jadi Ustadz? Ceramah? Kedengarannya gimana? Pantas nggak gue jadi ustadz? Lu mau menyesatkan semua orang di sini apa? Kalau lu ketahuan, gimana ntar? Bro, masalah itu lu nggak usah khawatirin deh, ya. Orang-orang di sini itu suka sama ceramah gua. Lagian, gua nggak bakal ngesatin. Lu lihat sendiri kan, seminggu belakangan ini, gua buka-buka tuh semua lu punya buku Islami. Alah,
Tapi tetap aja, lu bukan ustadz. Pakai nama keren, Ujek segala. Apaan sih maksud lu? Bilang aja lu syirik. Ngapain lu pikirin soal nama gua? Bro. Udah, biarin gua mainin peran gua dengan bebas. Ya, kalau semua berjalan lancar, tinggal bilang aja kan. Kalau gua ustadz beneran, apa susahnya sih? Hah? Coba lu pikir. Lu mending dituduh mana? Ya, dituduh nyembunyiin buron, apa dituduh nyembunyiin ustadz? Pikir tuh. By the way, ini duit gua. Gaya lu. Maling aja mimpi jadi ustadz. Mungkin ngomong Ujek lagi. Assalamualaikum. Salam. Mama, adik kamu nggak ikut ngaji lagi? Nggak tahu deh. Kan? Assalamualaikum. Salam. Niken, kamu nggak ngaji lagi? Astagfirullahaladzim, Bu. Hari Rabu ya? Noni kan lupa, Bu. Ya Allah, kamu ini lupa? Apa pura-pura lupa sih? Kamu tuh udah 4 minggu nggak ngaji-ngaji. Masa terus-terusan lupa? Maaf, Bu. Namanya juga lupa. Lagian harinya bentrok sih sama jadwalnya komunitas motor gede. Meeting buat next roadshow. Terusnya apaan sih? Nggak penting banget kegiatan kamu. Pak, kita harus panggil Ustadz buat ngajarin Niken ngaji. Kalau nggak gitu, dia nggak akan bisa ngaji. Bu. Masa iya sih ngaji pakai private segala? Ibu lebay ah. Kalau kamu nggak diginiin, kamu nggak akan bakal mau ngaji. Udah, Udah. Pak. Panggil Ustadz buat ngajarin Niken ngaji. Ya. Bandel banget. Kenapa sih Pak, Bu? Itu adik kamu tuh. Rahma, kamu ada usulan nggak? Ustadz yang bisa dipanggil buat ngajarin adik kamu tuh. Gimana kalau Ujek? Ujek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ustaz. Yes. Ini Ustaz. Oh, ini ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ridwan. Sama-sama Pak Ustaz. Ya sudah kalau begitu saya pamit ke dalam dulu Pak Ustaz. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya duit gua udah cukup buat cabut keluar kota. Pak Ustadz. Iya, Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru selesai ngaji ya? Iya. Ada perlu sama saya, Rahma? Ujek mau nggak jadi guru private-nya adik saya nih kan? Biar dia itu bisa belajar ngaji. Maksudnya jadi guru privatnya Niken untuk mengaji? Ya, ini sih masih usulan ibu saya gitu. Jadi Niken itu orangnya emang males banget kalau misalnya disuruh ngaji. Jadi kita berpikir gimana kalau Ustadz datang ke rumah, terus memberikan pengajian ke dia. Begini, masalahnya minggu depan itu saya ada urusan keluar kota. Jadi ya... Ya, sayang sekali ya. Padahal bapak saya tuh ngomong kalau misalnya dia tuh mau ngasih penawaran 2 kali lipat dari penghasilan yang biasa Ustadz dapat. Maaf, begini, sebenarnya pekerjaan di luar sana tidak terlalu penting kok. Ya lebih baik kalau misalnya saya lebih ngejar pahala dengan mengajar Niken dan orang-orang lain kan. Jadi urusan saya yang di luar kota bisa saya pending aja kapan-kapan. Saya siap kok, insya Allah. Yaudah kalau gitu, ntar saya ngomong ke ibu saya ya. Yaudah, makasih ya Ustadz. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? 2 kali lipat? Wah, alamat gua nggak cabut-cabut deh dari kampung ini. Di sini cari duit ternyata gampang bener. Nah, gula udah, susu udah. Apalagi? Apalagi sih Kak, ribet banget dari tadi. Ini kakak mau buat puding. Ada tamu spesial yang mau datang. Oh, si Ujek-Ujek itu ya? Ojek. Iya, dia mau datang ke sini.
Iya, iya. Assalamualaikum. Itu dia. Waalaikumsalam, Ustadz. Udah dateng? Itu nikennya udah siap kok. Udah siap? Ya. Bagus deh. Oh iya, ntar kalau misalnya udah selesai, jangan langsung pulang ya. Hah? Soalnya saya ada sesuatu yang spesial buat Ustadz. Spesial? Buat saya? Apa nih? Ada deh. Ya udah, ntar aja deh kita ngomongin. Yaudah silakan masuk. Oh iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar apa? Oh iya. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari yang basic-basic aja nih. Kita mulai dari membaca ayat pendek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepat sekali kamu bacanya. Ya iyalah, lo kasih pelajaran anak SD kayak gitu. Lo tuh start beneran gak sih? Saya pikir kamu belum tahu apapun tentang agama. Jadi ya, saya mulai dari yang seperti ini dulu. Ya udah, yuk kita lanjutin lagi nih. Gimana kalau kamu coba baca 3 ayat pendek ini? Keluar yuk. Keluar? Udah belajar di luar aja. Sumpah tau belajar di rumah kayak gini bosen. Yuk. Motor kamu enak banget ya. Iya dong, kan gue sering servis. Baru pertama aku naik motor gede gini. Loh, katanya lo suka sama motor gede. Iya sih, emang aku suka motor gede. Tapi kan aku kan nggak punya. Jadi ini pertama kalinya aku naik motor gede. Makasih ya. Iya. Loh, pada kemana mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada yang salah nggak? Hah? Enggak, terusin aja. Ini bukunya cetakan mana sih? Salah nih. Di sini tuh harusnya ada alifnya. Jadi dia dibacanya lebih panjang. Masa sih? Bisa ya? Gimana sih? Masa Ustadz nggak tahu? Oh iya, salah nih. Udah maklum aja, namanya juga buku. Buku beginian kan ditulis dengan tangan manusia. Manusia itu tempatnya salah. Tapi tidak juga selalu salah. Kalau yang selalu salah itu setan, kalau benar itu malaikat. Nah, kalau manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Itu juga Ustadz. Ustadz juga manusia. Kadang bisa salah, kadang bisa benar. Ustadz. Kok ketawa? Ketawain aku ya? Ya iyalah, perasaan yang Ustadz eloh deh. Kenapa jadi gue yang ngajarin? Pegangan ya. Aduh.
Niken, kamu dari mana? Habis keluar. Kamu itu disuruh ngaji, bukannya malah jalan-jalan keliaran kayak gitu. Siapa juga yang jalan-jalan? Orang kita ngaji di luar kok. Ya kan, Jack? Iya. Niken, kamu sopan dong ngomongnya, manggil nama kayak gitu sama Ustadz. Dik Rahma, udahlah, nggak apa-apa. Tadi kita udah janjian kok. Mungkin supaya lebih akrab. Oh iya, tadi kamu bilang ada sesuatu tadi sebelum pulang. Apa ya? Oh, nggak apa-apa kok. Ntar lain kali aja. Yaudah, kamu masuk di sana. Makasih ya, udah ajak aku jalan-jalan. Iya. Ini ngaji maksudnya, ngaji di luar naik motor. Kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh bandel banget sih. Masa dia nganggap Ujek kayak temennya sendiri? Udah gitu, seenaknya lagi ngajak orang jalan-jalan kayak gitu. Coba kalau misalnya orang sampai tahu, kan kita juga yang malu. Kenapa sih lo, Kak? Jacknya aja nggak apa-apa kok. Lo yang sewot deh. Pak, denger. Dia manggil Ustadz Jack dengan sebutan nama doang kayak gitu, Pak. Niken, kok kamu jadi nggak sopan kayak gitu sih? Bu, Niken tuh juga minta izin dulu. Nggak mungkin lah Niken berani manggil nama doang kalau nggak dibolehin. Lagian nih Pak, itu kan biar Niken bisa lebih akrab sama guru Niken. Biar belajarnya juga lebih santai. Ngaji kok dibikin santai. Iya. Udah, jangan berantem. Biar aja. Sini kan kayak gini, ya. Dia ini kan tahu apa yang terbaik buat dia. Kalau dia ngerasa nyaman dengan gaya kayak gitu, si Ustadz juga nggak apa-apa. Ya udahlah, biar aja. Bapak itu emang terlalu manjain Niken. Iya. Lihat kan kayak gini nih anak sekarang. Seenaknya sendiri dikasih tahu ngeyel kayak gitu. Niken, kamu nggak boleh begitu. Kamu nggak sopan sama kakak kamu. Kamu harus hormat sama kakak kamu. Hormat nih, hormat. Tuh. Lihat kan nggak sopan kayak gini kan Pak? Kubacaan kayak gini aja bisa salah. Jack, sambut apaan lagi lu? Sambet dewa cinta. Lu lagi jatuh cinta? Sama siapa? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Sama siapa? Gua nanya malah cengesan. Lo beneran mau tahu ya? Gue itu jatuh cinta sama anaknya Pak Junet yang naik motor gede. Lu suka sama Niken? Niken anak Pak Junet yang peti bukunya lu curi? Wah, edan lu. Gua gak ngerti. Yang pastinya kalau gue jalan sama dia tuh klik. Cuman dia, orang di kampung ini yang gak ngerasa kalau gue itu ustadz. Gue ngerasa bebas, apa adanya. Ya, gue ngerasa kayaknya dia tahu deh siapa gue. Ya walaupun dia beneran jatuh cinta sama lu, dia nantinya pasti bakalan kecewa kalau dia udah tahu siapa lu sebenarnya. Udahlah Jack, lu ngapain main-main dalam hal ini? Hah? Mau sampai kapan lu hidup kayak gini? Lu tuh udah ngebohongin banyak orang. Dosa lu tuh udah numpuk. Kalau lu hidup dalam kebohongan terus, lu gak bakalan tenang. Bilang aja lu iri sama gue. Gue tahu kok, penghasilan gue lebih besar. Gue lebih dipercaya sama orang-orang kampung. Sementara lu apa? Hah? Tobat. Tapi apa yang lu dapat dari tobat lu? Hah? Kerja siang malam, cuma dapat berapa perak lu? Sirik aja lu jadi orang. Gembel. Astagfirullahaladzim, Jack. Ya Allah, sadarkanlah Jack supaya dia benar-benar masuk ke jalanmu. Semoga dia mendapat hikmah dari apa yang sudah dilakukannya. Amin ya Allah. Jack.
Kayaknya aku kenal deh. Kok mirip sama Ustadz Jack? 2 orang berhasil kabur. Dan 1 orang lagi menjadi status buronan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana kita hari ini? Terserah kamu aja, kan kamu bosnya. Ya udah, nih, Mbak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh kan, gue makin ragu deh. Lo tuh sebenarnya Ustadz beneran bukan sih? Sebenarnya aku Sebenarnya lo bukan Ustadz ya? Iya kan? Ngaku lo. Ngaku deh lo. Ya elah biasa aja kali mukanya, gue cuman bercanda. Yaudah cepetan dong, mau ngomong apa? Bikin gue penasaran deh. nggak jadi deh. Sebaiknya nggak jadi. Ih, kok nggak jadi sih? Tanggung tahu, udah mau diomongin kan? Ntar bisa bikin gue nggak bisa tidur lagi. Iya bener, takut dosa. Ya udah, kita belajar lagi yuk. Kalau tiap hari ngajarin ngaji kayak gini, enak juga ya. Boleh, besok lagi ya. Ups, sorry. Nyariin apaan? Kuncinya, kok nggak ada ya? Nggak ada juga di gue. Jatuh kali ya di taman? Ya udah, aku ke taman dulu ya. Aku lihat di sana. Mana ya? Ada kuncinya. Nggak ada. Aku udah cari kemana-mana sampai ke lubang semut juga nggak ada. Terus gimana kita pulangnya kalau nggak ada kuncinya? Sebentar ya. Agak sedikit kasar sih. Tapi kamu percaya kan sama aku? Kok pakai kawat sih? Kayak maling ya. Ya udahlah. Yang penting kan bisa. Ini Jago juga. Belajar di mana emangnya? kamu lupa kalau aku kerja di bengkel. Iya ya. Ustaz, bisa ngobrol sebentar? Ya, ada apa? Saya cuma mau minta maaf. Kan kemarin saya sempat bentak-bentak Niken di depan Pak Ustadz. Gak apa-apa kok. Niken juga udah minta maaf. Niken minta maaf? Iya, dia merasa nggak pantas memanggil saya dengan sebutan nama. Mungkin orang lain tidak suka. Tapi bagi saya pribadi sih sah-sah aja. Toh saya juga sama kan seperti orang lain. Sama-sama manusia. Emang seharusnya semua orang manggil kamu Jack kan? Maksud kamu? Karena seseorang yang bukan Ustadz tidak pantas dipanggil Ustadz. Ya, saya nggak ngerti maksud kamu apa. Maaf, saya buru-buru. Jack, mau kemana lu buru-buru? Pakai bawa peti segala. Gua harus pergi dong. Ada yang tahu identitas gua.
Apa gue bilang? Lambat laun semua kebohongan ini pasti bakal kebongkar. Siapa yang tahu? Ntar aja deh gue ceritain. Yang jelas gue harus pergi. Jack. Ternyata kamu yang pernah masuk rumah aku. Aku bener-bener gak nyangka, Jack. Ternyata kamu seorang pencuri. Tapi kok bisa ya? Kamu meyakinkan orang di kampung ini bahwasanya kamu seorang ustadz. Enggak gitu maksud aku. Dasar pembohong kamu. Rahma tunggu, Rahma. Hey, Jack. Gak gini caranya, Jack. Lu harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang lu perbuat. Gak mungkin, Sob. Lu pikir tanggung jawab gak apa? Gua ini maling. Gua ini penjahat. Lu mau gua dikebukin orang sekampung apa? Siapa yang bilang, Jack? Hah? Allah Maha Pengampun. Allah akan ngasih lu kesempatan kedua untuk menebus semua kesalahan lu. Dan lu harus yakin, Jack. Allah akan memberikan lu kemudahan kalau lu berani mengakui kesalahan lu sama Pak Junet. Gak mungkin, Sob. Dosa gua tuh udah terlalu banyak. Dosa gua numpuk. Allah aja gak mungkin maafin dosa gua. Hey, Jack! Lu jangan jadi pengecut. Lu buktiin, lu laki-laki yang bertanggung jawab. Sekarang, lu harus mengakui kesalahan lu sama Pak Junet. Gua akan temenin lu. Sini, lu ikut gua. Kita ke rumah Pak Junet. Ayo, gua temenin. Ayo. Gas, gua terlalu takut, Sob. Lu laki-laki, ayo. Ayo. Masya Allah. Jadi ujek itu ustadz palsu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mending kita telepon polisi, kita bilang kalau pencuri itu ada di kampung ini. Assalamualaikum. Maling kamu ya? Ustadz gadungan, buruan kamu. Sebelumnya saya mau minta maaf sama semua keluarga Pak Junet. Karena sebagai orang kampung sini saya ngerasa bersalah. Teman saya Jack telah mencuri peti yang isinya kitab-kitab itu. Sebenarnya dia mengharapkan untuk mendapatkan uang atau benda berharga lainnya. Tapi mungkin inilah jalannya. Karena Jack mencuri kitab-kitab itu, Jack ditawarin jadi ustadz. Dan karena Jack ditawarin jadi ustadz, Jack membaca buku-buku Islam. Dan kalau semua itu nggak terjadi, Jack nggak akan mungkin bisa berubah jadi lebih baik. Halah, kalau misalnya nggak ada kejadian kayak gini, dia nggak akan buat kacau keluarga ini. Iya, tapi bukankah kalian bisa ngerasa senang? Berkat kalian, seseorang yang udah terjerumus dalam dosa bisa berubah jadi lebih baik. Kamu nggak usah banyak ngomong deh. Yang namanya temen tuh di mana-mana sama aja, sama busuknya. Saya memang temannya. Dan saya memang sama. Itu dulu. Sekarang saya sudah bertobat. Dan saya datang ke sini untuk ngebela teman saya. Makanya saya mengharapkan semua keluarga Pak Junet memaafkannya. Maaf, saya telah membuat kekacauan di rumah ini. Saya berjanji, setelah ini saya akan segera pergi dari Jakarta. Saya tidak mau warga kampung sini terlibat masalah saya. Masalah saya akan selesaikan sendiri. Jadi maksud kamu mau menghindari polisi? Enak aja. Stop. Jangan telepon polisi dulu. Lelaki ini memang harus keluar dari kampung kita. Tapi kamu, jangan berharap pernah injak rumah saya lagi ya. Jangan sampai kamu saya lihat beredar di wilayah saya. Ya. Kalau sampai saya lihat, saya akan masukkan kamu ke penjara, ngerti? Saya paham, Pak. Niken, aku pamit ya. Semoga kamu makin lancar ngajinya. Terima kasih buat semuanya. Asal kamu tahu, aku banyak belajar dari kamu. Aku tahu. Maksudnya, Aku udah tahu dari awal kalau kamu bukan Ustadz. kamu tahu? Karena aku nyaman sama kamu, Jack. Seenggaknya kamu udah usaha. Dan kamu belajar agama dengan baik. Dengan baik gimana maksud kamu? Dia ini penipu. Pak
paling enggak selama Jack pura-pura jadi ustadz, dia mempelajari sesuatu kan, Pak? Jack berhasil mengelabui aku, Bapak, Ibu, Kak Rahma, bahkan orang-orang sekampung. Apa ada yang diajarin Jack melenceng dari agama, Pak? Kalau kalian semua pendengar ceramahnya Jack dengan baik, kalian pasti tahu dong kalau ada yang salah. Kenapa Jack begitu mudahnya mengelabui kita, Pak? Karena Jack berhasil mempelajari itu dengan benar. Pak, Jack udah ada di jalan yang benar, Pak. Jalan yang benar gimana? Dia ini memanfaatkan kebaikan kita. Ngerti nggak kamu? Kamu. Pergi dari sini. Sebelum saya lapor polisi. Pergi sekarang. Oke. Ayo. Salam. Jauh-jauh sana. Dasar curi. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah. Ngapain lo di sini? Aduh, nanti kalau ketahuan bokap gue, lo bisa dipenjara. Aku pengen ngomong sama kamu nih. Enggak bisa. Lo harus pergi sekarang, Jack. Gak bisa nih. Aku pengen ngomong sama kamu. Dengerin aku dulu. Ya udah, lo mau ngomong apa cepetan? Aku pengen jujur sama kamu. Selama aku sama kamu. Selama kita keluar. Aku gak pernah berpura-pura. Aku selalu jadi diri aku sendiri. Kamu ajak aku naik motor. Karena kamu tahu aku suka motor gede. Kamu ajak aku keluar. Karena kamu tahu aku gak betah dengan penyamaran aku sebagai ustadz. Kamu tuh udah bikin aku jadi diri aku sendiri, nih. Terus kenapa lo bohong sama gue? Aku takut, Nick. Aku gak berani. Aku udah bohong sama orang-orang. Aku udah bohong sama Tuhan. Aku bahkan bohong sama diri aku sendiri. Tapi aku gak bisa terus-terusan bohong sama kamu. Aku sadar, Nick. Kalau aku tuh cinta sama kamu. Terserah. Kamu mau nanggapi aku apa enggak. Yang penting aku udah jujur sama kamu. Aku tahu kok. Aku cuma maling. Dan aku nggak pantas mendapatkan cinta kamu. Apalagi mendapatkan perempuan cantik, baik dan pintar seperti kamu. Kita jadi mau belanjanya di mana nih? Gimana ya? Terserah ibu aja deh. Tapi yang pasti Rahma mau beli tas baru ya. Boleh. Kamu kan udah lama nggak dibeliin kan? Makasih ibu.
Pak. Stop. Stop. Lihat deh, itu kayaknya yang barang mikir itu Jack. Astagfirullahaladzim. Berani-beraninya dia masih nginjekin kaki di sini. Bu, samperin deh, Bu. Rahma di mobil aja ya, Bu. Ya udah, ayo, Pak. Lepasin. Kamu. Pak. Kamu ganggu anak saya. Pak, udah. Ayo. Pak, Pergi nggak? Pergi kamu. Ayo. Pak, udah. Saya hitung sampai 5. Jack, pergi, Ayo. Jack. 1, Jack, pergi. 2, 3, Pak, udah. 4. Pergi, Jack. Pergi. Ngapain kamu nangisin orang kayak gitu? Dia itu penipu. Hah? Dia udah bohongin keluarga kita. Dia tipu orang sekampung. Tangisin. Ini kan tahu, Pak. Tapi dia kan udah ngakuin kesalahannya. Dia pasti mau berubah. Dengar Bapak ya. Orang kayak gitu, sekali melakukan kesalahan, dia akan melakukan kesalahan terus. Ayo, bawa pulang. Pulang. Ikut dalam setiap langkah hidup. Lelaki ini memang harus keluar dari kampung kita. Jangan berharap pernah injak rumah saya lagi ya. Kalau sampai saya lihat, saya akan masukkan kamu ke penjara, ngerti? Dia ini penipu. Dia ini memanfaatkan kebaikan kita. Ngertinya kamu? Kamu, pergi dari sini. Sebelum saya lapor polisi. Pergi sekarang. Ayo. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempat ku berteduh. Memohon Permisi, Pak. Ya? Kalau boleh, saya ingin ikut bekerja di sini, Pak. Bang, ada lowongan, Bang. Maaf ya. Tapi Pak, saya bisa bantu-bantu Pak. Saya bisa benerin ban, saya bisa bersih-bersih juga nggak apa-apa Pak. Bang. Maaf. Nggak ada lowongan, maaf ya. Tolonglah Pak. Bang. langkah hidupku karena tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Turun. Apa ini? Cepat turun. Motor saya. Diam. Bisa diam gak? Diam. Motor saya. Halo? Pak polisi? Balik jalan. Cek. Itu polisi. Polisi datang, Cek. Polisi datang, Cek. Ayo. Kalian saya penjara. Sudah, Cek. Ayo. Jangan gerak. Ayo, beri. Terima kasih ya. Udah. Ayo, Cek. Cek. Enggak Pak. Saya nggak akan lari. Jangan gerak. Biarkan saya menyerahkan diri Pak. Kalau saya nggak menyerahkan diri, saya akan terus lari. Jack, ayo. Pak polisi. Saya Jackie, Pak. Alias Jack atau Jack lah. Saya buronan Bapak selama ini yang Bapak cari. Bagus. Kalau kamu mau menyerahkan diri. Ayo. Ayo, jalan. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu.
Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunan. Teman-teman, ini hari terakhir saya bersama kalian di sini. Untuk menggapai surgamu. Semoga kedepannya saya tetap berada di jalan yang benar dan lurus. Karena hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempat. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Memohon ridho. Syukurlah. Aku senang dengar kamu baik-baik aja. Maafin aku ya. Karena aku sudah melibatkan kamu dan membuat kamu menunggu. Nggak apa-apa. Yang penting kan sekarang kamu udah pulang.